Tak sur kau skip. Masuk, masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak perlu kamu banding-bandingkan imanmu yang sekarang dengan yang dulu. Cukup imani dan perdalam keyakinanmu sekarang supaya kelak kamu tidak meninggalkannya lagi. Thank you ya, nasihat yang baik ini, Martapa Saribu. Jadi perlu ku ceritakan bahwa aku itu menjadi Islam bukan kucuk-kucuk. Sebulan 2 bulan belajar langsung login. Aku menjalani proses yang cukup panjang. Lebih dari 2 tahun aku belajar dulu agama Islam, barulah aku memutuskan untuk mualaf. Jadi tentunya di dalam proses pembelajaran ini aku membandingkan lah, nggak mungkin aku tidak membandingkan. Jadi ada mungkin beberapa orang yang dirimu kenal dari mualaf kembali lagi ke agama sebelumnya, itu adalah mereka-mereka yang tidak melakukan perbandingan dengan baik. Jadi ketika kita sudah memegang berlian, nggak mungkin lagi kita kembali ke suping gitu ceritanya ya kan. Jadi konten-kontenku sebelumnya juga tidak berbau-bau agama, tidak. Cuman suatu kali adalah kontenku dengan caption kata mualaf. Hanya dengan membaca ataupun mendengar kata mualaf aja ternyata banyak teman-teman kita yang kebakaran jenggot. Baik laki-laki dan perempuan ternyata punya jenggot. Jenggot yang mana aku nggak tahu, yang jelas kepanasan lah saking terbakarnya ya kan. Tadinya aku tidak begitu peduli dan tidak mau menjawab, cuman lama-lama karena komentar-komentar yang datang bertubi-tubi, pedes, pahit, nggak ada manis-manisnya gitu ya kan, seperti mereka-mereka itu gitulah ya. Tadinya aku nggak terlalu menggubris gitu, cuman aku lama-lama merasa berdosa lah ya. Aku biarkan mereka sesuka hati memberikan komentar-komentar yang menghujat lah kita bilang ya kan. Memang walaupun aku katakan apapun, ketika kebencian sudah ada di dalam hati mereka gak akan masuknya itu, tapi itu bukan urusan aku gitu. Yang penting urusan aku adalah menyampaikan kebenaran yang udah ketahui gitu. Jadi harus aku bandingkan ya. Jadi ketika aku hanya masih cerita kulit-kulitnya aja kemarin di kontenku sebelumnya, udah heboh, belum lagi aku cerita soal intinya ya kan. Hanya masalah alas sendal yang dibawa dari luar sana, kita pijak entah apa-apa, kita masuk ke rumah ibadah sudah bilang aku menjelek-jelekan. Aku tidak menjelekkan, itu kenyataan yang terjadi. Belum lagi aku cerita intinya yang beragama ini apa, inti ketauhidan, inti ketuhanannya di mana ya kan. Jadi thank you ya, aku nggak bisa diam, aku harus mengatakan kebenaran. Lapar makan, kalau haus minum, kalau iri bilang bos. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam adik. Saya juga seorang mualaf, alhamdulillah ya. Saya masuk Islam pas hari Idul Adha. Semoga Allah menguatkan iman kita, amin amin. Al-Fatih. Thank you ya, pasti dikuatkan ya. Jadi selamat ya cinta buat kita semua yang mualaf, yang menjadi Islam bukan dari warisan orang tua kita. Kita semua orang-orang hebat, semangat ya. Kita orang-orang pilihan, karena tidak semua punya kesempatan mendapat hidayah dan tidak semua orang bisa membuka hatinya untuk menerima Islam ini. Itu semua karena tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah cinta. Jadi makin banyak kita belajar, semakin kita pelajari Islam ini, semakin cinta kita, semakin kita katakan oh iya ya, semakin seperti itu. Jadi teringatnya soal Idul Adha. Jadi masih pacaran ini aku sama suamiku, kebetulan dekat-dekat mari mau kurban lah ya kan. Sudah banyak lah ini kurban ini, mau kurban ini ya kan, sudah banyak lah stiker-stiker apa yang tepat-tepat mau ngambil hewan kurban kan begitu. Jadi aku tanya lah sama suamiku, ini masih pacaran, di agama Islam kan yang dikorbankan itu Nabi Ismail kan, tapi kalau di agamaku itu Nabi Isa. Gimana menurutmu, menurut yang kau ketahui kan gitu kan. Terus dibilangnya
Jawabannya ada di Alkitab itu sendiri, katanya di kitabmu sendiri, bacalah, katanya seperti itu. Dan bacalah ya kan, Kejadian 22, di situ semua lengkap ya kan ceritanya, dimana Tuhan berseru kepada Abraham ya, Abraham katanya kayak gitu, ambillah anakmu yang kau kasih Tuhan, anakmu yang tunggal itu, katanya yang tunggal. Jadi pernahkah Nabi Ishak menjadi anak tunggal? Enggak kan, enggak pernah dia menjadi anak tunggal. Karena kenapa? Kita tahu sejarahnya bagaimana Nabi Abraham mengambil Hagar di situ ya kan, kalau di kitab Hagar, kalau di iman kita Islam, Siti Hajar menjadi istrinya karena Sarah tidak bisa mempunyai anak ya kan. Jadi Hagar duluan punya anak ya. Jadi Nabi Ismail lah yang pernah menjadi anak tunggal. Begitu kan? Masuk gak sih? Ya makanya kalian yang sekarang ini saat ini pacaran beda agama, pelajari dulu, belajar dulu, jangan cari-cari kutu aja kalian. Oke, thank you. Ini parah nih. Sapalah juga aku kak, aku suka kali lihat piti-piti kakak, tapi aku bukan Batak, aku Aceh Melayu yang tinggal di Medan, hamparan Perak. Halo, thank you ya. Itulah gara-gara bilang-bilang Medan, gak peduli lah mau Batak mau apa, sukunya sama itu semua saudara kita ya kan. Jadi pengenlah aku makan nasi campur Indomie, campur telur pakai cabai. Enak kali nih lah weh, enak kali nih. Kangen aku kayak gini aku dulu di Medan weh, enak kali nih. Coba dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi campur Indomie. Jika cintamu bukan untukku, mengapa kau masih di sini? Ku tak butuh dikasih